Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotir iman, azanillahu wa iyyakum. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada, untuk subjudul kita, insya Allah kita akan masih melanjutkan bahasan kita di pekan yang lalu, yakni salah memahami arti Islam. Salah memahami arti Islam, ya, insya Allah di pertemuan kita yang kedua. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa dan pemerhati kajian kita pada sore hari ini, petang Jumat 23 Januari 2026, 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah ta'ala, dan kita masih melanjutkan bahasan kita pada ensiklopedia nasihat pada Jumat yang lalu, yaitu al-mafhumul khati'u lid-din, yaitu salah memahami arti Islam. Pertemuan yang lalu kita telah bacakan surah Al-Baqarah ayat 208 yang Allah Subhanahu wa taala berbicara
pertama sekali diturunkan wahyu ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ayat ini juga untuk semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, maka mereka harus memperhatikan ayat ini. Ada perintah untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kalau dalam bahasan kita, dalam judul dan telah kita sebutkan sebelumnya, adanya orang memahami Islam dari sisi tertentu saja yang dianggap itulah yang harus diamalkan. Lalu dari sisi yang lain tidak perlu. Dan berbagai macam penilaian masing-masing dari kaum muslimin dan muslimat dalam masalah ini. Sudah seharusnya mereka dan kita semua membaca surah Al-Baqarah ayat 208 ini karena perintah Allah. Dan tidak boleh kita memilih Islam yang menurut kita, menurut selera kita, ya. Tetapi adalah Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diamalkan oleh Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah firman Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua wahai orang yang beriman. Ini panggilan bagi orang-orang yang beriman. Berarti kalau dipraktekkan, maka berarti sudah benar imannya. Panggilan Allah kepada orang beriman sudah tepat ketika mereka mengamalkan Islam secara keseluruhan. Bukan dipilih-pilih sesuai dengan selera, sesuai dengan ya keinginannya, atau ada orang mengatakan cocok lagi, yang cocok buat dia, ada ayat-ayat dia amalkannya, ini yang benar kata dia, yang cocok dan ini untuk kita. Hal yang tidak cocok maka tidak diamalkan. Maka ini tentunya bertentangan dengan perintah Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memiliki kita dan mengatur kita dengan pengaturan yang sempurna dengan adanya turun wahyu, adanya firman Allah, adanya Al-Quran. Dan juga telah sempurna agama Islam ketika telah disampaikan oleh Nabi SAW secara sempurna. Maka masuklah ke dalam agama Islam kafah. Sebagaimana telah kita nukilkan penjelasan tafsir Imam Ibn Katsir dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya al-mu'minin, al-musaddiqin bi rasulihi, yang membenarkan Rasul utusan Allah Muhammad alaihi salatu wasallam, dan juga yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam. Maka kalau benar mereka orang-orang yang beriman dan membenarkan Rasul, maka dia mesti mengambil seluruh ya perkara Islam, apalagi berkaitan dengan ural Islam, pondasi utama, ya tiang tali yang terkuat dalam Islam, yaitu akidah tauhid dan syariat-syariat Islam yang lain. Mengambil, mempelajarinya dan beramal, mengamalkan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Di sini bahasan kita pada pertemuan yang lalu, kemudian dilanjutkan oleh pengarang kitab yaitu Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah ta'ala, bila mengatakan walihada fa inna ahlal kitabaini al-yahuda wan nasara. Oleh sebab itu kita mendapatkan sesungguhnya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, lamma akhadhu bi kitabihim wa dinahum wa syar'ahum fi ba'dil jawanib, ketika praktek mereka orang Yahudi dan Nasrani mengambil apa yang ada dalam kitab Taurat, Nasrani mengambil apa yang ada dalam kitab Injil. Mereka memang mengambil kitab tersebut sebagai pedoman agama yang diturunkan oleh Allah, juga mereka ambil dari para nabi tersebut dan syariatnya juga, tetapi fi ba'dil jawanib, hanya dari sisi-sisi
tertentu saja, dari beberapa sisi saja yang tidak menyeluruh. Walam ya'khudhu bidzalika fi jami'i nawahil hayat. Mereka tidak mengambilnya dari seluruh sisi kehidupan mereka. Telah kita sebutkan penjelasan pertemuan pertama yang disampaikan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, yaitu jami' nawahil hayat, ada perkara politik, ada sia-sia, ada ekonomi berkaitan dengan mencari nafkah, perekonomian, kemudian secara khusus berkaitan dengan agama, juga ada hubungan sosial kemasyarakatan, ada juga masalah akhlak dan yang lainnya. Dari perkara dunia bahkan juga dari perkara akhirat, maka hendaklah diambil seluruhnya. Tetapi orang Yahudi, orang Nasrani hanya mengambil sebahagian saja. Makanya lam yakunu mu'minina, mereka belum dikatakan orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat tegas mengatakan, memberikan mereka ya nama atau menamakan mereka kuffaron, orang-orang kafir. Wa hakama alaihim bidzalik, dan Allah telah menghukum mereka menjadi orang-orang kafir. Dan itulah yang kita harus waspada di dalam masalah terkhusus kaum muslimin yang mereka hanya mengambil dari sisi-sisi yang mereka anggap senang, mereka cocok dengan hawa nafsu mereka, perasaan mereka, keinginan mereka. Ini berarti mereka tidak tahu bagaimana Allah telah mengatur mereka, dan Allah telah memerintahkan untuk mengambil semua aturan tersebut, tapi mereka hanya memilih sebagian. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Ayat ini panjang dan ada diambil di akhir potongan dari ayat ini. Kalau awal ayatnya berbunyi, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa ya'tukum musaratu faduhum wa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Ini perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi secara khusus dan juga orang Nasrani, tapi yang lebih parah lagi adalah orang-orang Yahudi. Dan melihatlah bagaimana ciri-ciri mereka, sikap mereka kepada kitab mereka, kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil yang ketika mereka masih di zaman itu dan nabi mereka masih hidup. Dan mereka juga mendengarkan dan mengetahui turunnya wahyu sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat berbeda sekali para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik, kaum mukminin yang terbaik. Ketika mendengarkannya ya alladzina amanu, mereka langsung mengamalkannya. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Pengikut-pengikutnya hanya sebagian saja mengamalkannya dan meninggalkan sebahagian. Beriman, maka digunakan kata-kata oleh Allah, mereka beriman kepada sebagian apa yang ada dalam kitab yang diwahyukan oleh Allah, dan mereka kufur kepada sebahagian yang lain. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab, apakah mereka hanya beriman kepada sebagian yang ada dalam kitab yang Allah turunkan, yang wahyukan kepada para nabi, dan mereka dari sisi yang lain mereka kufur, mereka mengingkari dari sebagian apa yang juga dalam apa yang ada dalam kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh para ulama tafsir, kalau kita lihat di sini hamzah di situ adalah hamzah al-istifham, yaitu bentuk pertanyaan istifham, dan bentuk pertanyaan ini bukan untuk dijawab dan memerlukan jawaban, tetapi pertanyaan yang mengingkari, dikatakan istifham inkari, taubihi, dan mencela. Jadi pertanyaannya mengingkari dan mencela perbuatan mereka. Kaifa ta'ammadtum mukhalafatu Taurat fi qitali ikhwanikum, yaitu orang-orang Yahudi, bagaimana kalian sengaja, perhatikan, bagaimana kalian sengaja menyelisih kitab Taurat. Dengan antaranya perbuatan zalim yang mereka, yaitu dosa besar mereka telah membunuh saudara mereka. Wattaba'tumuha fi bida'i asr, dan kalian terus mengikutinya dan bagaimana kalian menawan tawanan perang mereka.
Sumiyal itba'u wal i'radu al-itba'u wal i'radu imanan wa kufran. Maka disebutkan di dalam ayat ini bahwa orang yang mengikuti dikatakan mereka beriman, orang yang berpaling dikatakan mereka orang kafir atau kufur. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini untuk juga menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang kita mengatakan kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Ya, kita mengatakan kitab suci, tetapi kenapa kita masih mengambil pedoman yang lain dalam mencari hidayah, dalam mencari kebahagiaan yang hakiki? Maka kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan celaan ya yang luar biasa yang sudah pasti ini datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti mereka yang melakukan ini adalah orang-orang yang tercela. Allah berfirman, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan kamu mengingkari kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Illa khizyum fil hayatid dunia. Allah hina mereka di dalam kehidupan dunia. Makanya kalau kita baca tafsir dan bagaimana Allah menurunkan azab kepada orang-orang Yahudi secara khusus berturut-turut dan terus tidak pernah berhenti bahkan sampai sekarang. Karena perbuatan dosa mereka yang melampaui batas, ya maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Adapun di akhirat mendapat azab yang pedih. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah lengah sedikit pun apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di antara faedah ya daripada ayat yang kita bacakan ini ada ditulis oleh para ulama mengumpulkan ya fawaidul ayat ya atau hidayatul Qur'anil Karim, yaitu adanya faedah-faedah yang harus diambil pelajaran pengajaran oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, terkhusus yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kaum mukminin dan mukminat. Di antara faedah daripada ayat di atas adalah man amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'dihi min hadil ummah. Kita berbicara kepada umat Islam. Para ulama mengatakan barang siapa yang beriman kepada sebagian kitab ya dan juga kafir dengan sebagian apa yang ada dalam kitab min hadil ummah, dari umat ini, ya falaisa biman an aqibatil yahud khizyum fil hayah. Ini berlaku juga sebagaimana orang-orang Yahudi telah dihinakan oleh Allah, mereka mendapatkan kenistaan ya di dalam kehidupan dunia, dan itu juga bisa menimpa kaum muslimin. Khizyum fil hayah, yaitu kenistaan dalam kehidupan dunia. Wa adabun ba'dal mamat, dan dapat azab setelah kematian, mulai dari alam kubur dan bahkan sampai ke hari kiamat itu dapat azab di dalam neraka jahanam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi hafizahullah taala melanjutkan penjelasan beliau dalam kitab ini. Beliau mengatakan walinadrib amsilatan salasatan tuwaddihu lana al-mafhum as-sahiha lid-din al-islami wal akhdhu bihi
wal akhdha bihi wa man yastahiqqu an yantasiba wa yu'jaru alaihi wa man la yustahaqqa atau man la yastahiqqa. Maka beliau mengatakan berikut ini kita akan memberikan contoh. Itulah yang banyak diungkapkan oleh para ulama, ya. Al-misal bil misal yattadihul maqal. Dengan adanya contoh dari satu perkataan tersebut, kemudian ada contohnya, maka contoh ini akan, ya, membuat semakin jelas apa maksud perkataan tersebut. Maka di dalam bahasan ini beliau mengatakan kita akan memberikan permisalan, contoh, 3 contoh di dalam secara khusus, ya, menjelaskan dari 3 contoh ini, ya, yaitu pemahaman yang lurus, yang benar. Adapun judulnya adalah salah memahami, itu pahamnya salah. Sekarang akan dijelaskan oleh pengarang buku, pengarang kitab Ensiklopedia Nasihat, 3 contoh kepada kita pemahaman yang lurus, benar terhadap agama Islam. Dan ada perintah untuk mengambilnya, memahaminya, dan mengambil pemahaman yang lurus dan benar tersebut. Dan siapakah yang sebenarnya pantas untuk dikatakan dia berhak untuk menyandarkan dirinya kepada agama Islam? Mengatakan saya Muslim, saya Islam. Ya, siapa yang sebenarnya berhak untuk dikatakan dia seorang yang Muslim dan dia dapat pahala? Atau dia tidak berhak untuk dikatakan seorang Muslim? Dari contoh ini kita akan mendapatkan, ya, perkataan tersebut semakin jelas dengan amsilah. Adapun contoh yang pertama, adalah al-misalul awwal. Contoh yang pertama adalah kuffaru Quraisyin alladzina bu'itsa fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa umira biqitali makhatabahum biqaulihi ya ma'syara Quraisyin ama walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laqad ji'tukum bidzabhi. Di sini disebutkan, ini potongan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, di nomor riwayatnya adalah 7036. Disebutkan di sini adalah contohnya orang-orang kafir Quraisy yang kita mengetahui dalam sejarah, dalam biografi kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW telah diutus oleh Allah di tengah-tengah, ya, masyarakat kafir Quraisy. Dan Nabi SAW bahkan diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Ketika mereka diperintahkan, ketika Nabi SAW sudah diutus dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, mengajak orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam, al-Yahud, Nasara, dan kaum musyrikin, maka tentunya ketika mereka tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam, mereka tidak mau beriman, maka mereka diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diperangi, sebagaimana penjelasan para ulama dalam urutan jihad. Maka diajak mereka dulu kepada ajaran Islam, disampaikan kebenaran. Setelah itu baru dia tidak mau, maka diancam mereka harus bayar upeti, bayar jizyah. Tentunya banyak sekali faedahnya, diantaranya adalah untuk membantu kaum muslimin dalam harta, yang sehingga harta tersebut bisa digunakan untuk misalnya untuk dibuat atau untuk dibeli senjata ataupun yang lainnya untuk menegakkan ajaran Islam, untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Kalau mereka tidak mau membayar maka jizyah, maka mereka diperangi. Di sini orang-orang kafir Quraisy,
yang telah diutus kepada mereka Nabi SAW, dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka dan mengatakan kepada mereka dengan perkataan Nabi SAW, ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang-orang Quraisy, yaitu masih orang kafir Quraisy, ama walladhi, adapun dan yang nafsu Muhammadin biyadih, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah, kata Rasulullah SAW, laqad ji'tum bidzabhi, sesungguhnya kalian telah mendatangkan sembelihan. Di sini hadisnya cukup panjang. Yang intinya adalah disebutkan di sini, kanu yurahinuna ala ma indahum minad daini, ya, minadini wal haqqu wa yakfi liqurbihim min rabbihim, faqad kanu yuqirruna bi tauhid rububiyah wa anna Allahu huwal khaliqu ar-razzaq. Dan sebenarnya mereka sudah tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah ajaran yang benar. Itulah yang hak, agama yang hak. Ya, dan cukup lagi bagi mereka ketika mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, pastilah mereka akan mengikrarkan, menetapkan, membenarkan tauhid rububiyah. Ya, dan itu mereka sudah mengatakannya. Dalam banyak ayat turun, Allah SWT menurunkan firman-Nya dan memerintahkan Rasulullah untuk melalui ayat-ayat turun, yaitu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui tauhid rububiyah. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang tauhid rububiyah ini sudah cukup untuk mereka hanya mengibadati Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan sudah cukup tauhid rububiyah mereka kalau benar untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, untuk mengikuti agama Islam. Tapi itu tidak mereka lakukan, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang yang hanya mengikrarkan, membenarkan adanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya saja, bahwa Dia adalah Allah Al-Khaliq Ar-Razzaq. Dia adalah Allah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki. Di antaranya firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa la in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad, itu orang-orang kafir tadi, man khalaqahum, siapakah yang telah menciptakan kalian, yang membuat kalian ada di dunia ini, pasti mereka menjawab, kata Allah, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab, ya, yang telah menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan, ya, fa anna yufakun. Fa anna yufakun. Kita perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela mereka. Kenapa bisa mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut nabi mereka atau orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka tidak meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang diperintahkan di tengah-tengah mereka untuk menyampaikan dakwah Islam, agar mengajak mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Maka banyak ayat-ayat yang menyebut hal-hal yang demikian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa anna yufakun. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Kenapa mereka bisa berpaling? Malah mereka kalau ditanya siapa menciptakan kalian, Allah, kata dia. Memberikan rezeki Allah, yang mengatur Allah. Ya, tetapi kenapa mereka bisa berpaling dari kebenaran? Mereka jatuh kepada kesyirikan. Dan dikatakan oleh para ulama, tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Seorang yang benar memahami tauhid rububiyah tentang perbuatan-perbuatan Allah dan dia mengesahkannya, ini akan membuat dia akan beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Hanya dia mengibadati Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Makanya tauhid rububiyah mereka ini tidak mereka praktekkan. Mereka hanya bertauhid rububiyah, tetapi tauhid uluhiyahnya dalam masalah al-ubudiyah, ibadahnya mereka masih bergantung, meminta
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah melakukan syirik besar. Dan mereka tidak diakui oleh Allah iman mereka. Nah, mereka melakukan kesyirikan. Begitu juga di zaman sekarang, kalau seandainya ada kaum muslimin yang mereka mengatakan umat Islam, dalam arti mereka mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, berikan rezeki, ya ditanya pasti mereka jawabannya adalah Allah, tetapi dalam praktek ya ibadah mereka, ya mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah, ya fa anna yufakun. Kalau kita lihat penjelasan dari beberapa ulama tafsir yang menyebutkan tentang fa anna yufakun, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan kalau kita melihat dan kenyataannya yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi dan di langit yang kita lihat, maka Allah SWT yang telah menciptakan semuanya. Alhamdulillahilladzi khalaqal alamil alawi was-sufli. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menciptakan alam ini. Ada alam yang di atas yaitu langit, dan ada alam yang di bawah yaitu bumi. Wa qama bitadbirihim wa razaqahum, dan Allah SWT sanggup, ya, dan telah Allah lakukan, ya, yaitu mengatur alam semesta ini, yang di atas dan yang di bawah, dan bahkan memberikan rezeki kepada mereka. Wa basata rizqa ala man yasha, dan Allah SWT dengan takdirnya telah ketentuan yang telah Allah tetapkan bahwa Allah memberikan kelapangan rezeki bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wa dayyaqahu ala man yasha, begitu juga Allah menyempitkan rezeki seseorang juga bagi orang yang Allah kehendaki bahwa dia, ya, rezekinya tidaklah lapang atau artinya sempit. Hikmatun minhu, tentunya ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'ilmi bima yasluhu ibadahu wa ma yanbaghi lahum. Ini dikatakan oleh para ulama, apapun status yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini, Allah Maha mengetahui. Allah memiliki hikmah dalam menetapkan dan menciptakan. Berarti ada faedahnya, ada hikmahnya, banyak sekali hikmahnya. Kemudian juga, ya, adanya Allah memiliki ilmu yang sangat dalam, yang sangat luas, dan pasti, ya, Dia mengetahui apa yang bermaslahat untuk hamba-hambanya. Bukan kita yang menentukan maslahat untuk kita menurut keinginan dan akal kita, tapi kita harus, ya, mengarahkan maslahat dan mudarat itu adalah dari Allah, dan Allah telah memberikan aturan, dan Allah telah menurunkan wahyu. Maka ini cukup bagi kita semua. Ya, maka aneh kalau mereka bertauhid rububiyah tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan. Ini katakan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Kemudian akanu yastaghfiruna, Allah Ta'ala diantaranya mereka adalah orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Mereka berfirman, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, tidak ada Allah akan mengazab mereka tersebut walaupun mereka sudah melakukan kesyirikan, kekufuran, dan banyak perbuatan-perbuatan dosa besar, bahkan mengeluarkan mereka dari kebenaran. Tidaklah Allah, ya, mengazab mereka sementara kamu wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa keberadaan para nabi dan rasul itu menolak musibah, bala, karena ada dakwah, ya, karena mereka diberikan kesempatan untuk berpikir agar mereka tidak meninggal dalam keadaan kafir, ya. Allah tidak mengazab mereka sementara kamu berada di tengah-tengah mereka. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, begitu juga, dan tidak ada Allah mengazab seorang pun dari mereka ketika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah akan menunda datangnya azab ketika masih banyak orang-orang yang beristighfar. Makanya salah satu penyebab turunnya musibah
Datangnya musibah, malapetaka bahkan banyak dan lama, ya, dan di mana-mana karena penyebab dosa manusia dan mereka tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan mereka juga orang-orang yang salat. Surah Al-Anfal ayat 35. Allah berfirman, "Wa ma kana salatum 'indal baiti illa muka'u wa tasdiyah." Jadi salat mereka pun di tempat yang paling mulia di Masjidil Haram, ada Ka'bah, itu hanya sekedar basa-basi. Mereka salat mereka tidaklah benar. Bahkan salat mereka adalah seperti orang yang bertepuk tangan, muka'an wa tasdiyah. Disinilah para ulama mengatakan, ya, berlebihan dalam tertawa, kemudian tepuk tangan, kemudian apalagi tambah dengan nyanyian-nyanyian, joget, maka ini bukan ajaran Islam. Ya, apalagi ada orang yang memasukkan praktek seperti ini dalam ajaran Islam. Ini sudah jelas. Allah bahkan mencela orang-orang yang beribadah bahkan di sisi Ka'bah dalam keadaan, ya, bersiul, dalam keadaan joget, dalam keadaan menari-nari, maka ini adalah suatu yang mungkar, illa muka wa tasdih. Subhanallah, ternyata kita dapatkan, mohon maaf, sebagian kelompok-kelompok sufi mereka berzikir dengan berjoget, dengan menggeleng-gelengkan kepala, dengan serentak seperti ada ritmenya sama seperti orang-orang yang memakai alat-alat musik dan yang lainnya. Gerakan-gerakan mereka serentak. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak benar. Bagaimana mereka, ya, menjadikan praktek dalam ibadah sesuai dengan keinginan mereka. Dan inilah celaan untuk mereka. Mereka sholat, tetapi sholat mereka tidak benar. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keterbatasan waktu kita, wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dipahami, ya, untuk sementara, dan terus kita akan menyampaikan penjelasan ini, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah firmankan tadi, ya, memberikan permisalan kepada kita bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga berlaku kepada kita kaum muslimin yang mengaku Islam. Kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berarti belum paham arti Islam yang sebenarnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami buka line telepon di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Ataupun bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung masih di nomor yang sama di 081175454444. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah di Bangkinang. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Masya Allah. Gini Ustaz, saya pernah dengar bahwa seseorang yang baru pulang dari bersafar itu doanya mustajab Ustaz. Permasalahannya ketika kita pengen didoakan oleh orang tersebut, sementara pas dia pulang kita tidak berada di dekatnya. Nah, jadi mungkin besoknya kita jumpa dengan beliau atau 2 hari, 3 hari setelah itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kekuatan doa, mustajab doa beliau tersebut itu berlangsung berapa lama Ustaz? Apa hanya untuk hari kepulangan itu saja atau beberapa hari setelah beliau tiba kembali di rumah setelah bepergian itu Ustaz? Ya. Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam hadis yang sahih bunyinya adalah dakwatul musafir mustajab, doanya orang yang sedang dalam perjalanan musafir mustajab.
Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita doa mustajab itu dia dalam keadaan safar, bukan dia sudah sampai di tempat mukimnya. Kalau sudah sampai tidak tempat mukimnya tidak lagi, walaupun kita mengetahui ya bisa jadi doanya memang dikabulkan oleh Allah. Tapi ini kan penjelasan menunjukkan bahwa manfaatkan waktu khususnya orang yang safar untuk banyak berdoa kepada Allah karena doanya mustajab. Ya, adapun kita meminta doa ya seperti yang telah disebutkan tadi, kalau dia sudah pulang berarti nggak masuk lagi safar, dia sudah berada di negerinya. Ya, kalau dia masih berpindah dari negeri ke negeri yang lain, dia masih musafir. Ya, kalau sekarang ya mungkin bisa kita telepon kan, kita punya nomor HP-nya, kita telepon dia. Ya, mungkin ada pakai paket melalui WhatsApp. Ya, telepon maka minta doa dia sedang safar tersebut, insya Allah doanya mustajab. Tapi kalau dia sudah pulang sampai ke tempat tinggalnya, ke tempat mukimnya, maka sudah di luar dari hadis ini, kita katakan tidak pasti mustajabnya, walaupun mungkin saja dia akan berdoa dan dia akan dikabulkan oleh Allah doanya. Maka dari penjelasan atau pertanyaan dari hamba Allah tadi ya, maka tentunya kita luruskan bukan ketika dia sudah sampai di tempat mukimnya ya, tetapi ketika dia masih safar. Yang menunjukkan bahwa doa itu mustajab juga dikatakan orang yang akan safar itu pas dia naik kendaraan dan dia mau pergi, ya dia mengucapkan doa Allahu Akbar 3 kali, kemudian subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sampai penjelasan sampai doa terakhir yang dibaca. Kemudian juga ketika dia pulang berarti kan masih dalam keadaan safar, belum sampai ke tempat tinggalnya. Dan Nabi memerintahkan ada tambahannya aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ini menunjukkan bahwa doa yang mustajab itu dalam keadaan safar dan belum sampai di tempat mukimnya. Adapun pertanyaan Bapak tadi seolah-olah yang saya pahami memang seolah-olah itu adalah ketika dia sudah sampai, apalagi sudah dikatakan sudah berapa hari, 3 hari, sudah 4 hari di rumahnya, ini maka tidak masuk lagi yang mustajab. Allah taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak hamba Allah yang berada di Bangkinang ya, yang bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan di 08117530.000. Baik, Ustaz, kita coba angkat penelpon kembali. Naam, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Ini Ustaz, saya pernah mendengar perdebatan Ustaz. Jadi sampai sekarang masih penasaran apa jawaban cara seseorang gitu. Waktu itu sebelum tidur mendengarnya, pas yang seseorang bertanya, ini kayak gini. Perdebatan non muslim sama muslim nggak tahu kan. Di dalam surat Ali Imran, surat Maryam, Nabi Isa terkemuka dunia di akhirat. Kenapa bukan Nabi Muhammad katanya? Apa tadi? Pas dia bertanya, aku ketiduran. Apa Ustaz? Apa penjelasannya tadi? Di dalam surat Ali Imran, Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kenapa bukan Nabi Muhammad di situ katanya? Seseorang bertanya ke seorang. Pas orang belum sempat menjawab, aku ketiduran Ustaz. Jadi penasaran kayak mana penjelasannya itu Ustaz, pencerahannya. Kenapa di dalam Al-Quran itu Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa? Ya. Itu aja Ustaz, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingat penjelasan ini secara lengkap ya, dalam arti kalau seandainya Bapak yang bertanya ya bisa memastikan surat apa dan ayat berapa dari surat Ali Imran, karena Bapak sendiri tadi ragu. Kalau dapat kembali dicari dan itu memang ayatnya, suratnya, maka coba ditanya kembali ya, karena saya juga nggak bisa menjawab ya, karena ayatnya apa, dan kita perlu lihat dulu apa bunyi ayatnya, apa tafsir para ulama
Ya, karena kita tidak bisa juga menduga-duga. Saya juga belum paham dalam masalah ini. Wallahu taala alam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mungkin Bapak bisa mengajukan melalui pesan singkat ya, ayat di surah apa, di nomor berapa ya. Insya Allah nanti kita coba tengok tafsiran yang akan disampaikan Ustadz. Baik, berikutnya kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk nih Ustadz, datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ketika seseorang safar setelah asar mempergunakan kendaraan umum, kendaraan baru berhenti di waktu isya di sebuah masjid pas orang sedang sholat berjamaah. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Apakah sholat kita qashar atau ikut jamaah mukim? Sholat apa yang didahulukan kita yang kita kerjakan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah. Dari pertanyaannya dia sudah maghrib, sudah salat maghrib belum? Belum nih Ustadz. Sampai di sana masih isya. Dia pakai kendaraan umum nih Ustadz. Jadi berhentinya di isya. Dapat di tempat tertentu sholat isya. Nah, waktu sholat isya. Kemudian dia tanyakan. Yang ditanyakan apakah kita sholat qashar atau ikut jamaah mukim. Atau apa, kemudian dua nih Ustadz pertanyaan. Sholat apa yang didahulukan? Ya, pertama sekali sholat yang didahulukan karena Anda belum sholat maghrib, maka maghrib terlebih dahulu. Walaupun ada khilaf para ulama mengatakan sholat yang dilakukan sholat pada saat waktu itu. Tapi yang lebih tepat adalah sesuai dengan urutan sholat itu. Karena kan sholat maghrib sudah berlalu, tapi kita belum melakukannya, maka harus dilakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Itu berdasarkan para ulama mengambil dalil dalam surat An-Nisa. Ya, kita lihat di sini dalilnya sebentar. Kitaban mauquta. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 103. Maka dikatakan di sini ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu yang sudah ditentukan berurut. Maka ketika belum salat maghrib, maka maghrib didahulukan. Ya, kalau seandainya mengatakan ketika isya, berarti apakah isyanya diqashar ketika Anda mengikuti jamaah setempat? Ini dalam arti pas sampai di sana, misalnya orang baru qomat atau baru azan belum qomat, berarti kan kita mau sholat. Maka kalau kita seandainya sholat isya, dan itu memang sangat dianjurkan mengikuti jamaah setempat. Jangan kita buat jamaah sendiri dulu. Ya, kecuali kalau sudah selesai salam dan kita walaupun sendiri atau bersama musafir yang lain, baru kita ya sholat dengan orang-orang yang sama musafir. Di situ baru bisa kita qashar yang isya menjadi 2. Kalau tidak, maka kita harus ikut jamaah setempat, yaitu 4 rakaat. Dan pertanyaannya tadi mana didahulukan? Yaitu didahulukan salat maghrib terlebih dahulu baru salat isya. Maka ada kesempatan misalnya sudah azan tapi belum qomat, Anda belum salat maghrib. Kalau ada kesempatan salat maghrib dulu, bisa berjamaah sesama musafir, ya. Nanti ketika qomat baru mengikuti jamaah tempatan, yaitu 4 rakaat salat isya. Kalau sudah selesai salat isya dan telah kita sebutkan tadi, berarti Anda harus salat maghrib dan isya jamak qashar. Ya, salat maghribnya 3, kemudian salam, kemudian qomat lagi, dan salat isyanya 2 rakaat karena sesama musafir. Tapi kalau kita ikut mukim, maka 4 rakaat. Dan jangan menyelisihi mukim ketika memang sedang berlangsung salat isya di sana. Ya, jangan buat salat isya sendiri. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Hanifah yang berada di Tarai, yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp.
Baik, masih kami undang Anda semuanya, Ikhwatal Iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 0811754544. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menanggapi seorang ikhwan yang memaksakan dirinya datang ke masjid dan sholat berjamaah padahal dia baru selesai operasi besar dan ada masa bed rest, namun dia tetap ke masjid dengan tertatih-tatih dan kepayahan. Dia berdalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mewajibkan seorang laki-laki yang buta sakit untuk mendatangi masjid selama ia masih mendengar suara azan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Ya, praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau sakit tetap ke masjid karena beliau sanggup. Jadi istita'ah itu kesanggupan ada. Ya, begitu juga orang yang buta tadi dan dia tidak sakit. Ya, adapun kalau dikatakan apakah pertanyaan mungkin yang lain, apakah orang yang sakit boleh untuk tidak salat di masjid dalam arti dia tidak sanggup ke masjid? Boleh. Ya, itu yang diberikan uzur sebagaimana yang dalam hadis Nabi SAW. Bahkan orang yang sudah biasa, berarti kan orang yang sudah membiasakan dirinya dan memang sudah terbiasa dari dulu salat berjamaah, dia dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, maka kalau dia salat di rumah memang tidak sanggup ke masjid, kata Nabi SAW, dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah di masjid. Jadi ini kan namanya keringanan, kemudahan. Maka disampaikan kepada dia seperti itu. Ya, banyak ada dalil mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha di akhir surah Al-Baqarah, jangan kamu ya dan Allah SWT tidak akan membebani sesuatu yang tidak kamu sanggup. Ya, dalam surat Al-Maidah juga dikatakan oleh Allah, maja'alallahu lidini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi agama ini, untuk agama ini berat bagi kalian untuk diamalkan. Tapi tentunya penyakit yang memang kita nggak sanggup untuk datang ke masjid. Dan ingatkan bahwa insya Allah tidak datang dia ke masjid karena uzur tadi memang tidak sanggup. Ya, apalagi dia jalan kaki. Kalau dia misalnya mau pergi juga, mungkin ada keluarga dia yang laki-laki yang lain yang ke masjid yang mungkin membawa dia melalui dengan kursi roda. Dalam arti kan dia tidak bergerak. Nanti masuk ke masjid, dia dicarikan posisinya untuk salat di masjid dan dia tetap berjamaah dan menggunakan atau melakukan gerakan-gerakan dalam keadaan duduk. Maka seperti ini insya Allah dia dianjurkan untuk ke masjid. Walaupun sebenarnya dia masih dapat uzur. Ya, berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang buta tadi sehat dan Nabi SAW beliau sakit itu beliau ya Masya Allah. Kekuatan fisik beliau dan keimanan beliau yang luar biasa, kuat. Ya, lagipun kan kita tidak menyelisih Nabi karena Nabi yang memberikan keringanan tersebut ya untuk kita bisa melakukannya di rumah dalam arti uzur. Kalau kita sudah rasa sehat dan bisa kuat untuk berjalan, apalagi tadi pasca operasi yang mungkin dikatakan berat, maka sebaiknya tidak memberatkan diri. Ya, itu yang kita sebutkan tadi. Dalil yang lain juga dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ini dalam ketaatan, kata para ulama, bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, salah satu contohnya saja lah, kalau kita tidak sanggup berdiri boleh duduk, tidak sanggup duduk boleh berbaring. Ya, maka orang sakit kalau tidak sanggup ke masjid maka dia boleh di rumah. Bukan sengaja karena memang dia tidak sanggup. Dia rasanya kalau misalnya qadar Allah, kalau dia paksa dia akan tumbang, akan nanti luka operasinya akan robek kembali atau akan meradang dan yang lainnya, maka ini namanya mudarat. Ya, insyaallah Anda diberikan keringanan, ambil keringanan tersebut dan pahala Anda tetap penuh sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau sudah rasanya nyaman baru pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Atau seperti tadi, rasanya sanggup ya, tapi tidak bisa berdiri, berjalan masih sakit. Ya, ada laki-laki yang lain dari keluarga kita atau teman atau keluarga atau tetangga yang bisa membawa kita dalam memakai kursi roda, ya tidak ada masalah. Intinya adalah jangan memudaratkan diri.
Ya, jangan membuat sesuatu yang akan membuat kita akan mendapatkan mudarat. Ya, Allah SWT telah memberikan keringanan, ya maka ambil keringanan tersebut. Allah Ta'ala besar. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, pertanyaan yang sebelumnya tadi yang dari hamba Allah yang bertanya tentang surah Ali Imran Ustaz, ya. Ayat 45 nih Ustaz. Ali Imran 45. Ya, surah Ali Imran ayat 45. Imran ayat 45. Iz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa, dan Nabi Isa dilahirkan dari ibundanya tanpa ayah, ya, karena itu adalah kekuasaan Allah. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memberikan berita gembira kepadamu wahai Maryam dengan satu ucapan Allah, kun fayakun, yaitu jadilah Nabi Isa, berada di dalam perutmu tanpa ada hubungan suami dan tidak melalui jalan nikah, dan namanya adalah Al-Masih bin Maryam. Dan Nabi Isa dikatakan Al-Masih Al-Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi di sini maksud dari yang bertanya tadi adalah yang terakhir, itu wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Untuk kejelasannya, Anda yang bertanya, kita artikan dulu, kita lihat terjemahannya yang tepat, baru kita lihat penjelasan ulama tafsir apa maksud dari wajihan. Pertama sekali di dunia, kemudian yang kedua di akhirat, kemudian dikatakan wa minal muqarrabin. Kalau dalam terjemahan yang sudah diterjemah oleh orang-orang yang pakar bahasa Arab dan mengerti bahasa Indonesia, ya, mereka mengatakan Nabi Isa, ya, putra Maryam, ya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Makanya kalau yang bertanya tadi mendapatkan riwayat dikemukakan itu terkemukanya Nabi Isa dan bukan Nabi Muhammad, harus ada riwayat hadisnya. Ya, penjelasan ayat ini bagaimana prakteknya nanti di akhirat, apa bentuknya terkemukanya Nabi Isa di akhirat, maka perlu riwayat hadis. Maka ini dituntut juga bagi yang bertanya harus menyampaikan hadisnya. Tapi kita bisa lihat maksud daripada ayat ini, ya, tidak mengalahkan atau tidak istilahnya tidak membuat Nabi Muhammad SAW itu berada di belakang dan dia berada di depan terkemuka. Karena banyak riwayat-riwayat hadis yang Nabi SAW sendiri menjelaskan. Bahkan ayat Al-Quran, ya, bahwa apalagi berkaitan dengan hadis syafaat, luar biasa. Hadis syafaat tidak ada seorang pun, mulai dari Nabi Adam alaihissalam datang manusia, wahai Nabi Adam, tolong kami melakukan dosa, berikan kami syafaat agar kami tidak diazab oleh Allah. Maka Nabi Adam menolak, kalian pergi kepada nabi yang lain, ya, karena aku melakukan dosa, aku telah memakan buah, ya, di pohon yang dilarang di dalam surga. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat kepada nabi yang lain, kepada Nabi Ibrahim, gitu juga Nabi Musa. Ya, Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa, aku telah berdosa, aku telah di dunia telah membunuh dengan tanganku, meninju seorang dan dia mati, dan aku berdosa. Sampai juga Nabi Isa tidak bisa. Maka terakhir adalah kepada Nabi Muhammad SAW yang itu dikatakan irfa ra'sak, wahai Muhammad, ya, angkat kepalamu, karena ketika itu Nabi SAW dia menundukkan kepalanya karena berada di hadapan Allah, berbicara di hadapan Allah. Begitu agungnya Allah dan begitu wibawanya dan takutnya mereka kepada Allah. Ini para nabi dan rasul, bagaimana dengan manusia biasa? Ya, maka di situ dikatakan isfa tu syafa, maka berikan syafaat, ya, maka insya Allah orang-orang yang kamu berikan syafaat akan mendapatkan syafaat. Ini menunjukkan bahwa yang terkemuka itu di akhirat adalah Nabi SAW. Bahkan disebutkan tidak akan ada seorang pun yang masuk surga atau seorang nabi pun yang masuk surga kecuali setelah pertama sekali yang masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang berada terkemuka sekali di depan.
melebihi dari para nabi dan rasul yang lain. Maka kalau kita lihat di sini wajihan fid dunya wal akhirah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan, masih berapa menit lagi? Masih ada 15 menit lagi. Ya, coba lihat yang punya tafsir Ibnu Katsir, ada terjemahannya dan ini bahasa Arabnya saya bacakan. Dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kalau tadi diterjemahkan terkemuka di dunia dan akhirat dan dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Semua para nabi dan rasul terkemuka dunia dan akhirat dan mereka semuanya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi di sini apa maksudnya khusus Nabi Isa? Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan lahu wajahatun wa makana, dia memiliki kedudukan di sisi Allah di dunia, ya, bima yuhillah ilaihi minasyariah. Perhatikan, terkemuka di dunia maksudnya karena dia adalah utusan Allah, pilihan Allah dan telah diwahyukan oleh Allah kepadanya berupa syariat Allah. Begitu juga berarti Nabi Muhammad, ya sudah jelas, apalagi syariat Nabi Muhammad turunnya Al-Quran itu menghapuskan semua kitab yang terdahulu, apalagi kitab yang terdahulu sudah dirusak oleh tangan manusia. Maka sudah pasti Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Ya, walaupun disebutkan di sini maksudnya adalah karena diwahyukan kepadanya syariat Allah. Wa yunazzilu alaihi minal kitab, gitu ya, telah turunkan kepadanya kitab. Ya, berarti Injil. Wa ghairi zalika mimma manahu bihi, dan banyak yang telah Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Isa, dan kita lihat bagaimana mukjizatnya Nabi Isa. Ada dalam surat Ali Imran, ada dalam surat Al-Maidah atau An-Nisa, bahwa beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit menular, bisa menghidupkan orang yang mati, semuanya dengan izin Allah. Ya, ini luar biasa dan tidak ada diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, bukan menunjukkan bahwa dia paling mulia. Ya, apalagi kita mengetahui ayat Al-Quran menunjukkan banyak sekali, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi yang lain. Tapi tetap kita dalam hukum beriman dan memuliakan seluruh para nabi dan rasul tidak boleh kita membeda-bedakan. Maka di akhir surat Al-Baqarah Allah berfirman, la nufarriqu baina ahadim minhum, tidak boleh kita membedakan di antara mereka. Yang menentukan kelebihan tersebut adalah Allah, dan semuanya para nabi dan rasul utusan Allah dan mereka manusia yang terbaik. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan wa fil daril akhirah, adapun di akhirat terkemuka apa maksudnya? Yasfa'u indallah, ya, juga bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat yang telah kita sebutkan tadi tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang sanggup, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar untuk semua manusia. Adapun syafaat-syafaat kecil untuk beberapa orang, untuk orang-orang tertentu, semua para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat, bahkan orang-orang saleh. Makanya diantaranya Nabi Isa bisa memberikan syafaat di akhirat, yasfa'u indallah fiman ya'dzanu lahu, yang itu juga dengan izin Allah orang itu bisa diberikan syafaat melalui Nabi Isa alaihissalam. Fa yaqbalu minhu, maka diterima darinya. Ya. Uswatan bi ikhwanihi min ulil azmi, ini juga merupakan suri tauladan bagi saudara-saudaranya yang lain dari para nabi dan rasul sebagai ulul azmi minar rusul. Dari seluruh para nabi dan rasul jumlahnya puluhan dan ratusan ribu, ya, maka yang terbaik adalah 5, dikatakan ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya. Dan ini ada kelebihan masing-masing, dan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak menunjukkan bahwa tidak Nabi tidak terkemuka, maka kita harus pahami ayat ini. Mohon maaf kalau kita membaca satu ayat jangan menyimpulkan hukum, ya, ketika Anda hanya mengetahui artinya. Ini belum cukup, maka belajar tafsir, ya, baca penjelasan tafsir. Itu pun kadang-kadang walaupun sudah diterjemahkan belum tentu kita paham. Tanya kepada ahli ilmu, tanya kepada orang-orang yang mumpuni ilmu agamanya, yang betul-betul paham, supaya tidak salah kita, sehingga kita tidak salah dalam memahami Al-Quran. Jangan nanti suuzon, Masya Allah ini luar biasa, buruk sangka, dosa besar. Ya, lalu kita katakan kok bisa, ya, Nabi Isa lebih terkemuka dari Nabi Muhammad. Nah, ini hati-hati munculnya bisikan-bisikan syaitan di dalam hati kita karena kita tidak paham tentang ayat Al-Quran yang ada penjelasannya sudah ada di dalam kitab-kitab tafsir. Maka jangan kita mengambil kesimpulan, ya, cepat mengambil kesimpulan, tapi baca terlebih dahulu.
Ya, dan ini yang banyak dinasihati oleh para ulama kepada kita semua. Adapun penjelasan yang lain coba lihat dalam tafsir yang lain. Ya, tafsir Sa'di hampir sama. Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, ya wajihan fid dunya wal akhirah itu lahul wijaha al azimah, itu dia memiliki kedudukan yang agung di dunia. Ja'alahullahu ahada ulil azmi minal mursalin. Di antaranya adalah di dunia ini telah Allah jadikan dia, Allah telah pilih dia Nabi Isa satu di antara 5 ulul azmi minar rusul, dari para nabi yang terpilih, ashabus syara'i al-kibar wal atba, dan dia memiliki syariat-syariat yang besar dan pengikut yang banyak. Ya, wa nasyarallahu minadzakari ma mala'a ma bainal masyriq wal maghrib, dan bagaimana Allah telah menyebarkan agama ya Nabi Isa tersebut di zaman beliau dari ujung barat sampai ujung timur, ya, dan banyak pengikutnya. Tetapi tentunya dengan adanya agama Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad, tidak berlaku lagi agama ya Nabi Isa. Wa fil akhirah, adapun di akhirat, kata Sa'di, indallah, di sisi Allah itu yang telah kita sebutkan tadi, yasma'u uswata ikhwani, ya, dia bisa memberikan syafaat, menjadi contoh bagi saudara-saudaranya yang lain dari ulul azmi dan dari para nabi dan rasul yang lain, yang semuanya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhharu fadluhu ala aktsaril alamin, dan telah nampak keutamaannya dari seluruh manusia yang telah Allah ciptakan di permukaan bumi. Falihada kana minal muqarrabin, maka benar disempurnakan oleh Allah ayatnya, dia adalah merupakan orang yang paling, yang termasuk orang yang dekat dengan Allah, karena kemuliaan tadi di dunia dan di akhirat. Ya, aqrabul khalqi ila rabbihim, termasuk makhluk yang paling dekat kepada Rabbnya. Bal huwa alaihissalam min sadatil muqarrab, bahkan beliau Nabi Isa alaihissalam termasuk pemimpinnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami dalil yang lain, tidak satu sisi diartikan lalu kita ambil kesimpulan, tidak. Maka secara mutlak ya Nabi Muhammad adalah terbaik di dunia dan di akhirat. Ya, dari sisi tertentu dan Nabi Isa memang lebih baik dari Nabi, dari mujizat-mujizat yang diberikan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa dan pemerhati kajian kita pada sore hari ini, mari kita kembali mengingat apa yang kita bahas ya di dalam 2 pertemuan. Ya, kembali kita memberikan kembali kesimpulan yang sama atau kesimpulan sementara, bahwa ya judul yang kita bahas ini untuk mengingatkan semua kaum muslimin dan muslimat agar memahami agama Islam itu secara keseluruhan, belajar dan mengamalkannya. Jangan belajar setengah-setengah. Ya, belajar sholat aja, ngaji, tahsin, baca Quran pandai, tapi tauhid tidak ngerti, ini fatal, ini bodoh. Ya, berarti dia tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Bahkan perkara tauhid lebih penting dari yang lainnya. Ada orang mementingkan baca Al-Quran tapi tidak ngerti akidah, ini musibah. Ya, tidak ngerti bagaimana cara sholat, ini musibah. Maka harus masuk kita ke dalam Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi kafah. Maka belajar kita. Kalau kita tahu kita tidak berilmu, kita kurang ilmu, belajar dan belajar terus. Para ulama saja belajar sampai meninggal dunia, bahkan mereka sudah menjadi ulama. Apalagi sekaliber kita. Agar kita paham Islam itu secara keseluruhan dan tidak salah. Dan tidak salah memahami arti Islam itu hanya dari sisi-sisi tertentu yang kita pahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyyakum, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang sekitar 7 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib.
Baik, khotariman azinallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas menundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.